Halo, selamat pagi kelas 3. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, semuanya sudah siap ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang siklus hidup kupu-kupu. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup katak pada mata pelajaran IPA. Oke, sebelum melanjutkan materi kita hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah media gambar. Ibu minta kalian untuk mengamatinya ya. Nah, dari media ini apakah ada yang tahu ini semua tentang gambar tentang apa? Oke, jadi ini semua adalah gambar tentang siklus hidup katak yang diawali dengan gambar 1 itu bertelur, gambar 2 itu berudu, gambar 3 itu anak katak, gambar 4 katak muda, dan gambar 5 katak dewasa. Oke, semuanya sudah lihat ya? Oke, Ibu akan melanjutkan materi. Ya, hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup katak. Nah, sebelum melanjutkan materi, Ibu ingin bertanya pada kalian. Ini di sini siapa yang sudah pernah melihat katak? Oke, semuanya sudah pernah melihat katak ya. Jadi, semuanya sudah pernah melihat katak. Ibu mau bertanya, katak dan kodok apakah mempunyai perbedaan? Jadi, katak dan kodok itu berbeda, yaitu tidak sama. Katak dan kodok memang sekilas mirip, namun ternyata keduanya itu berbeda. Nah, perbedaannya itu dilihat dari mana? Oke, perbedaannya itu dilihat dari segi ukuran tubuh, di mana kodok mempunyai ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan katak. Nah, kodok juga memiliki kulit yang sangat tebal dan serta cenderung kasar dan berbintik, sedangkan katak mempunyai tekstur kulit yang licin dan berwarna coklat ataupun kehijau-hijauan. Nah, katak juga itu mempunyai kaki yang sangat panjang sehingga mampu melompat lebih jauh dibandingkan dengan kodok. Nah, oke. Jadi, penjelasannya itu, katak itu merupakan hewan amfibi atau hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu darat dan laut. Darat dan air. Oke, baik sekali. Katak bukanlah hewan mamalia, jadi mereka tidak berkembang biak, berkembang biak dengan cara melahirkan, melainkan dengan cara bertelur. Nah, kan mayoritas hewan amfibi itu kan adalah karnivora ataupun pemakan serangga, pemakan nyamuk, yang mulai dari nyamuk, jangkrik, laba-laba, ataupun rayap. Nah, katak sendiri itu termasuk hewan karnivora layaknya jenis hewan amfibi lainnya. Oke, sudah mengerti? Oke. Jadi, mayoritas hewan amfibi itu adalah karnivora atau pemakan serangga, nyamuk. Nah, bagaimana sih proses daur hidup katak itu dimulai dari mana? Oke, mari kita belajar bersama-sama. Jadi, proses daur hidup katak itu, sebelum kita melanjutkan ke proses daur hidup katak, tadi apakah masih ada yang ingat tentang media gambar kita? Nah, dari media gambar tadi kita sudah tahu seperti apa proses daur hidup katak. Nah, proses daur hidup katak itu dimulai dengan cara pertama itu bertelur, di mana itu katak mampu mengeluarkan telur itu sampai ribuan. Prosesnya itu terjadi di dalam air. Prosesnya terjadi di dalam air, bukan di darat. Nah, dari bertelur dia akan menetes menjadi kecebong atau berudu. Nah,
Tampilan kecebong atau berudu itu seperti ikan kecil dan mempunyai ekor yang menyerupai badan ikan. Pada tingkat ini prosesnya bernapas menggunakan insang. Oke, Ibu mau bertanya di sini siapa yang sudah pernah melihat berudu? Nah, berudu itu biasanya ada di dalam bak, ini di dalam bak air, di dalam bak kamar mandi, tempatnya di situ. Ini adapun makanan kecebong itu untuk terus bertahan hidup di dalam air itu adalah alga air. Itu adalah makanan dari berudu atau kecebong. Nah, proses daur hidup yang ketiga dari katak itu anak katak. Nah, setelah kecebong tumbuh menjadi anak katak, insang akan tertutup secara perlahan. Lantaran seluruh tubuh badan kecebong ditumbuhi kulit yang kokoh. Perubahan itu dilihat dari bentuk tubuhnya dengan munculnya kaki pada bagian belakang yang digunakan untuk melompat, tetapi masih terlihat ekornya atau buntut yang cukup panjang. Nah, anak katak itu biasanya ada di dalam air atau bak kamar mandi, bak air. Nah, kita akan melihat yang dinamakan anak katak itu tubuhnya seperti katak, tetapi dia masih memiliki yang namanya ekor. Nah, proses daur hidup katak yang keempat itu katak muda. Nah, anak katak akan tumbuh menjadi katak muda. Pada tahapan ini, katak mempunyai kaki di area depan, sehingga pada katak muda akan tampak 4 kaki saja. Nah, selain itu bentuk fisiknya pun terlihat menyerupai katak dewasa, sudah semakin besar, sudah bisa melompat. Nah, perbedaan katak dewasa dengan katak muda itu, pada katak muda masih terlihat ekor kecebongnya, sedangkan katak muda itu sudah bisa melompat dari dalam air ke darat atau keluar dari air untuk menyentuh tanah. Nah, proses daur hidup katak yang kelima itu katak dewasa. Proses ini membutuhkan waktu 2-4 tahun untuk katak muda bersuli menjadi katak dewasa. Nah, katak dewasa mulai memangsa berbagai jenis serangga alias tidak lagi menyantap alga-alga air, tetapi sudah bisa menyantap nyamuk, serangga, rayap. Oke, dari materi tadi apakah sudah ada yang mengerti? Apakah belum ada yang mengerti? Kalau belum ada yang mengerti, kalian bisa menanyakan kepada ibu ya. Oke, semuanya sudah mengerti. Nah, sekarang ibu akan membacakan sebuah teks. Sebuah teks tentang daur ulang hidup katak. Nah, selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup. Mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu, berudu kemudian berubah menjadi katak muda dan memiliki ekor. Katak muda kemudian berkembang menjadi katak dewasa. Nah, sekarang ibu minta kalian untuk menulis. Nah, dari kalian harus bisa menulis tentang tahapan daur ulang hidup katak dengan menuliskan hal-hal penting apa saja yang terdapat dalam tahapan-tahapan tersebut. Oke? Nah, sekarang ibu minta juga kalian untuk berdiskusi kelompok. Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok. Setiap kelompok itu terdiri 2 atau 3 orang.
Semuanya sudah bentuk kelompok? Oke, semuanya ada 4 kelompok ya. Kelompok pertama, ibu akan menanyakan pertanyaan. Ini kelompok pertama, ibu, apakah hewan katak termasuk hewan yang ditakuti? Jika hewan katak merupakan hewan yang ditakuti, ibu minta kalian berdiskusi dalam kelompok dan kalian akan memberikan pernyataannya di depan atau menjawab pertanyaan dari ibu ya. Harus ada perwakilan dari setiap kelompok. Oke. Untuk semua kelompok juga begitu. Sekarang ibu minta kalian untuk mengerjakan LKPD. Nah, sebelum ibu akan membagikan LKPD-nya. Jadi cara pengerjaan LKPD-nya itu seperti ini. Sebelum kalian mengerjakan, ibu akan menjelaskan cara pengerjaannya. Nah, ini adalah lembar LKPD atau lembar kerja peserta didik. Cara pengerjaannya pertama itu di sini terdapat nama kelompok. Nah, dari nama kelompok itu kalian akan isi apakah kalian kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3. Nah, di nama anggota kelompok itu nama kalian masing-masing kalian tulis di sini. Oke? Nah, cara pengerjaannya itu tuliskan tahapan-tahapan daur hidup katak pada diagram di bawah ini dengan tepat. Nah, misalnya tahapan pertamanya itu kan bertelur. Nah, kita akan tulis di diagram pertamanya itu bertelur. Nah, tahapan keduanya itu apa? Nah, itu yang kita akan tulis di sini. Di sini tahapan ketiga, di sini tahapan keempat, dan di sini tahapan kelima. Oke? Sudah mengerti? Nah, selamat mengerjakan. Sebentar perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD dan hasil diskusi yang pertama tentang ini apakah hewan katak ditakuti atau tidak. Oke? Selamat mengerjakan. Sekian dari hasil mengajar saya tentang kegiatan inti untuk memenuhi tugas micro teaching. Terima kasih.